kasih Tuhan, Tuhan kumpulkan kami kembali di sini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kau kumpulkan kami, Tuhan kau pasti ingin memberkati kami. Kau ingin memberkati kami dengan firman Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, firman Tuhan yang penuh dengan roh dan hadirat. Tuhan kami membuka diri kami kepadamu. Oh berkatilah kami sebesar-besarnya. Oh Tuhan Yesus, ya firman yang kami dengar pagi ini, oh Tuhan menjadi firman yang mengubahkan hidup kami. Oh membuat hidup kami bernilai di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, hidup hari-hari kami boleh terhitung di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudari, minggu yang lalu kita bersama-sama membahas mengenai penghitung hari-hari. Ya. Hari ini, saudara-saudari, minggu yang kedua kita memecahkan roti dalam tahun ini. Saya ingin membahas sebuah topik yang jarang diberitakan di dunia Kristen, yaitu judulnya adalah konsekrasi, atau kadang orang menyebutnya dengan kata konsekrasi atau persembahan diri. Saudara-saudari, di dalam mulai abad yang ke-6 sampai abad yang ke-16, iman Kristen terbungkus di dalam sebuah sistem yang sangat sistem agama yang sangat ketat sekali. Kemudian abad ke-16 Martin Luther mengadakan reformasi, maka mulailah pemulihan Tuhan sesuai dengan kembali ke dalam Alkitab. Tetapi masih ada sebuah kesalahan yang muncul saat itu, yaitu sebuah konsep bahwa melayani Tuhan itu adalah sebagian orang. Bukan setiap orang itu melayani Tuhan. Saudara-saudari, ada sebuah konsep bahwa melayani Tuhan itu adalah hak eksklusif beberapa orang yang disebut dengan nama hamba Tuhan, khususnya mereka yang lulusan sekolah teologi. Tetapi saudara-saudari, firman Tuhan bukan berkata demikian. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang beroleh selamat, harusnya adalah orang yang melayani Tuhan. Saudara-saudari, maka kita pagi hari ini perlu baik-baik melihat di dalam Alkitab ada sebuah kebenaran penting, saudara-saudari, yang sama pentingnya seperti kebenaran percaya, hati percaya, mulut mengaku diselamatkan. Sama pentingnya dengan firman Tuhan yang mengatakan dengan hati orang percaya dan dibaptis, kita akan diselamatkan. Saudara-saudari, kita mendengar berita mengenai percaya, kita mendengar berita mengenai dibaptis. Tetapi jarang kita mendengar sebuah berita mengenai bahwa seorang Kristen perlu mempersembahkan dirinya. Ya. Maka pagi hari ini, saudara-saudari, kita melihat dari firman Tuhan tentang hal ini. Semoga melalui pagi ini kita melihat kebenaran ini. Setiap orang kita yang ada di ruangan ini, kita boleh menjadi orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mari kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Silakan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen kita harus baik-baik ingat Kejadian 1 ayat 26. Karena Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sebuah ayat penting yang memberitahukan kepada kita tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita, saudara-saudari, saya ingin tanya, piring ini dibuat, saudara-saudari, dibuat untuk apa piring ini dibuat? Adalah untuk tempat makan. Siapa yang makan? Adalah manusia yang membuatnya. Betul bukan? Meja ini dibuat untuk apa? Adalah dipakai oleh kita, manusia yang membuat meja itu. Saudara-saudari, kursi ini dibuat untuk apa? Adalah dipakai untuk manusia duduk. Betul tidak, saudara-saudari? Yang membuat manusia, maka barang-barang itu ada tujuannya untuk keperluan manusia.
kejatuhan mereka bukan hanya membuat manusia itu berbuat dosa. Kejatuhan mereka itu membuat manusia itu terjual, saudara-saudari, ke dalam dosa. Kita baca ayatnya. Kita baca di dalam Roma 7 ayat 14. Saudara-saudari perhatikan Roma 7 ayat 14. Di ayat ini ada satu kata yang serius sekali, yaitu terjual. Saudara-saudari, manusia di muka bumi 7 miliar manusia tidak sadar satu hal, bahwa ketika nenek moyang kita berbuat dosa, seluruh keturunannya terjual, saudara-saudari, ke dalam ke bawah kuasa dosa. Saudara-saudari, asalnya kita diciptakan Allah, kita adalah milik siapa? Milik Allah. Kita diciptakan untuk kepentingan Allah. Kita diciptakan untuk melayani Allah. Tapi, saudara-saudari, ketika nenek moyang kita berbuat dosa, kita ini manusia ini terjual ke bawah kuasa dosa. Saudara-saudari, hari ini kita itu manusia, seluruh manusia di bawah kolong langit ini terjual di bawah kuasa dosa. Saudara-saudari, kita ini kan hidup di zaman modern ya, saudara-saudari. Kita hidup di zaman modern ini, kita nggak begitu paham konsep ini. Tapi Alkitab ini ditulis di zaman 2000 tahun yang lalu, ketika masih ada perbudakan di muka bumi. Saudara-saudari, waktu itu manusia merdeka bisa dijual jadi budak, saudara-saudari. Ketika manusia merdeka dijual jadi budak, maka manusia ini tidak ada harganya sama sekali. Manusia ini diperlakukan bahkan lebih rendah daripada binatang. Ya. Maka, saudara-saudari, ketika kita itu terjual di bawah kuasa dosa, maka manusia itu dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Dosa itu, saudara-saudari, bukan sekedar sebuah perbuatan. Dosa itu ada oknumnya, ada penguasanya, ada rajanya. Saudara-saudari, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya, semua umat manusia terjual di bawah kuasa dosa. Tadinya kita diciptakan oleh Allah untuk kepentingan Allah, untuk melayani Allah. Ketika kita terjual di bawah kuasa dosa, misalkan ini Allah ya,
kecil dia sudah bisa berbuat dosa. Itulah saudara-saudari. Kenapa? Seluruh manusia telah terjual di bawah kuasa dosa. Nah, saudara-saudari, ini mengerikan sekali. Karena sekarang ini problem saya, saudara-saudari, sebagai orang dosa. Problem saya ini bukan cuma saya melakukan kesalahan, bukan cuma saya berbuat dosa, tapi problem saya yang lain adalah apa? Saya di bawah kekuasaan daripada setan.
Tuhan begitu menebus kita, dia tidak langsung paksa kita menjadi hambanya. Dia tidak langsung paksa kita melayani dia. Kalau Tuhan paksa kita begitu, kita ini perasaannya nggak nyaman, saudara-saudari. Kita nggak enak, betul tidak? Tapi Tuhan kasih kita kebebasan sekarang. Oke, kamu sudah saya tebus, sekarang kamu merdeka. Kamu terserah. Kamu boleh melayani Tuhan, kamu boleh melayani setan. Saudara-saudari, sebelum kita percaya Tuhan, berbuat dosa itu adalah satu kemutlaka. Tidak bisa dihindari kita berbuat dosa. Tapi begitu kita sudah percaya kepada Tuhan, berbuat dosa itu pilihan. Kita mau berbuat dosa, kita jatuh. Kita tidak mau berbuat dosa, kita menang, saudara-saudari. Maka sekarang Tuhan memberi kita pilihan ini. Ya, jadi saudara-saudari, di dalam situasi ini, Anda dan saya semoga tidak salah memilih. Di dalam Alkitab, di kitab Yosua, Yosua menantang orang Israel, saudara-saudari, untuk pilihan ini. Kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ada yang beribadah di seberang sungai kan, atau ada orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah dalam ayat ini bahasa aslinya adalah melayani. Jadi di sini Yosua menantang orang Israel. Kalau kamu anggap tidak baik melayani Tuhan, melayani Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang hari ini kita percayai. Kalau kamu pandang tidak baik, terserah sekarang kamu mau melayani siapa. Ya, saudara-saudari, ini adalah ditantang oleh Yosua menantang demikian. Tapi dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Yehova. Tuhan ini Yehova, yang adalah di dalam perjanjian baru adalah nama Yesus. Saudara-saudari, jadi Anda dan saya, saudara-saudari, setiap orang punya pilihan hari ini. Ya, kita bisa melayani yang lain, melayani setan, dan setan itu munculnya dalam bentuk macam-macam, saudara-saudari. Dia bukan muncul dalam bentuk yang menakutkan, ya. Kalau muncul bentuk yang menakutkan, ya apa? Orang Jawa bilang gendruwo, ya, kuntilanak, begitu ya, kita takut, ya. Dia munculnya sekarang dalam bentuk-bentuk yang lain, yang tujuannya adalah apa? Menyita seluruh waktu kita, sehingga kita nggak bisa lagi melayani Tuhan. Saudara-saudara, diberi segala macam kesibukan yang membuat kita nggak bisa lagi melayani Tuhan. Nah, Yosua mengatakan, kalian terserah melayani siapa, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, ini dari sini kita melihat inilah yang dimaksud dengan konsekrasi, dimaksud dengan persembahan diri, dimaksud dengan mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudari, pagi hari ini
tapi dipilih oleh Allah untuk melayani Dia. Saudara-saudari, Anda dan saya telah dibeli. Haleluya. Anda dan saya telah dibeli. Kita adalah milik Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudari, kalau dibeli saja, ya saudara-saudari, dibeli saja kemudian untuk melayani, itu bisa nggak nyaman, saudara-saudari. Bisa nggak enak. Di dunia ini ada yang namanya kawin paksa, saudara-saudari. Ya, oh ada perempuan dibeli, udah kamu sekarang istriku, saya sudah beli kamu, kamu sekarang harus ikut aku, kamu harus mengabdi kepada aku. Saudara-saudari, perempuannya enak nggak begitu kan? Nggak enak. Dia merasa nggak nyaman. Saudara-saudari, sebab itu konsekrasi dasarnya adalah pembelian Allah. Kita konsekrasi, kita mempersembahkan diri. Karena apa? Karena Allah sudah membeli kita. Tapi kalau hanya dasarnya seperti dasarnya konsekrasi saja, maka hidup orang Kristen akan jadi hidup yang susah. Saudara-saudari, konsekrasi ada dasarnya, tapi ada motivasinya. Motivasi daripada konsekrasi adalah kasih Allah. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Silakan kita baca. Saudara-saudari, ayat ini mengatakan kasih Kristus menguasai kami. Kata menguasai kami itu adalah membungkus kita, ya saudara-saudari. Membungkus kita, yang menekan kita dari semua pihak. Ini adalah apa? Kasih Kristus. Saudara-saudari, setiap kali kita memecahkan roti, kita melihat roti dan cawan terpisah, kita harus diingatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari, kasih ini kasih yang
nyawa